Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oka Legiono. Saya menjabat sebagai teknisi laboratorium komputer PLP ahli pertama yang ditempatkan di jurusan teknik mesin. Dalam menghandle 4 laboratorium komputer jurusan teknik mesin, yaitu laboratorium komputer CAD/CAM, laboratorium komputer 2 Basic Com, laboratorium komputer 3 Design Lab, dan laboratorium 4 Basic Computer Lab. Dalam tugas kali ini, saya akan mengidentifikasi laboratorium komputer sebagai bahan saya melaksanakan tugas ini. Dan kebetulan saya juga ditempatkan untuk mengelola laboratorium komputer jurusan teknik mesin. Adapun pembahasan sesuai apa yang ditugaskan pada jabatan fungsional kali ini. Pada sub yang pertama adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan serta upaya perbaikannya terkait tentang perencanaan kegiatan laboratorium. Pada perencanaan kali ini, saya memilih butir kegiatan melakukan inventarisasi data dalam menyusun program tahunan. Yang pertama dilakukan adalah mendata semua alat, inventaris, dan bahan yang ada di laboratorium dengan contoh laboratorium komputer 4. Salah satu contohnya adalah Labcom 1 yang sudah terdokumentasi. Hasil dokumentasi akan disimpan dan akan diberikan informasi kepada siapapun yang membutuhkan. Ini adalah salah satu contoh barcode gambar yang bisa di-scan dan untuk mengetahui informasi di dalam laboratorium komputer. Monggo bisa dicek jika ingin mengetahui contohnya. Pada kekurangan perencanaan kali ini adalah alat dan bahan yang terbatas dalam hal merawat komputer. Kelebihannya, mahasiswa bisa menggunakan komputer sesuai jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Tidak kebingungan jika nanti ada komputer yang mati total, karena di gudang sudah dipersiapkan penggantinya atau cadangan. Perbaikan dari masalah tersebut perlu adanya bahan dan alat utama yang diprioritaskan, diadakan terlebih dahulu. Pada sub yang kedua adalah mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan serta upaya perbaikan terkait pengelolaan peralatan dan bahan. Dengan butir kegiatan, melakukan identifikasi kebutuhan bahan dan peralatan pada kegiatan tridharma. Adapun contoh spesifikasi peralatan yang dibutuhkan di lab kami adalah multitester atau AVO analog yang dimana pengoperasiannya membutuhkan tingkat ketelitian yang sedang dikarenakan dalam penggunaan pada nilai resistan tidak langsung bisa digunakan. Ada langkah penzeroan atau jarum petunjuk diarahkan ke angka 0 dimulai dari kanan dan probe yang digunakan tidak boleh sampai salah. Dan ini adalah salah satu video AVO analog yang kita kalibrasi atau kita zerokan. Adapun juga spesifikasi bahan yang dibutuhkan di lab kami adalah baterai AA yang digunakan untuk mensuplai tegangan untuk menyalakan multitester atau AVO analog. Dikarenakan jika tegangan baterai kecil dan hampir habis nilai tegangannya, maka nilai pengukuran bisa berubah ke presisinya. Ini adalah salah satu contoh dokumentasi yang dimana setelah spesifikasi dan bahan sudah sesuai apa yang diinginkan pada kegiatan penelitian, pendidikan, ataupun pengabdian masyarakat, baru kita ajukan untuk pengadaan bahan dan alat. Spesifikasi yang dimuat adalah spesifikasi real yang dituliskan pada dokumen ini. Kekurangan pada perencanaan kali ini adalah terbatasnya alat dan bahan untuk pengadaan ini masih belum memiliki cadangan multitester, baterai ataupun fuse jika terjadi short circuit dan kehabisan cadangan baterai. Kelebihannya dengan adanya alat dan bahan ini adalah masalah seputar kelistrikan bisa tertangani. Perbaikan dari masalah tersebut perlu adanya bahan dan alat utama yang diprioritaskan diadakan terlebih dahulu di tahun depan ataupun semester depan. Pada sub yang ketiga, identifikasi kekurangan dan kelebihan serta upaya perbaikannya terkait pengelolaan metode kerja. Dengan butir kegiatan menyusun SOP praktikum dalam peminjaman ruangan laboratorium untuk kegiatan praktikum. Saya berinisiatif pada waktu sebelum menggunakan ruangan laboratorium, mahasiswa perlu adanya peminjaman kunci dan mengisi
form peminjaman yang sudah saya sediakan pengisian melalui Google Form supaya lebih cepat dan kebutuhan informasi terekam jejaknya dan tersimpan di Google Drive untuk peminjaman ruangan laboratorium. Ini adalah dokumentasi yang saya buat, yang dimana mahasiswa atau pengguna laboratorium komputer harus meminjam kunci terlebih dahulu di ruang teknisi. Setelah itu mengisi Google Form, periksa kelengkapan alat, kelengkapan komputer, lalu kegiatan praktikum mengajar. Setelah itu baru membersihkan ruangan jika dirasa lab dalam keadaan sudah selesai dan bisa ditinggalkan. Ini akan menjadi dokumen, dan semua dokumen ini akan tersimpan secara otomatis di Google Drive karena barcode yang digunakan adalah barcode secara otomatis membuka Google Form, dan Google Form akan menyimpan di Google Drive. Ini adalah gambar grafik ataupun Google Form yang sudah terdata jadi satu di Google Drive. Jadi peminjaman di sini akan terdata. Ini data ini termulai dari tahun 2023 real untuk penggunaannya. Jadi dari sini kita mengetahui seberapa banyak, seberapa kelas yang sudah masuk di salah satu laboratorium, dan seberapa banyak juga kapasitas yang digunakan di salah satu laboratorium. Di sini sudah lengkap karena di sini menggunakan Google Drive, kita manfaatkan Google Drive. Setelah Google Drive dia akan tersimpan di Google Drive, Google Form. Setelah Google Form dia di spreadsheet dan bisa muncul grafik. Di sini adalah salah satu jawaban dari mahasiswa, langsung diketik oleh mahasiswa secara real time dan lebih mudah menggunakan Google Form. Di sini juga kita membutuhkan testimoni dari mahasiswa supaya untuk mengembangkan komputer lab lebih maju lagi. Kekurangan pada perencanaan kali ini adalah ingin lebih ringkas lagi dalam birokrasi SOP peminjaman ini. Kelebihannya, dengan adanya alat dan bahan ini, masalah rekam jejak peminjaman dan informasi di dalamnya tersimpan di Google Drive secara otomatis. Perbaikan dari masalah tersebut perlu adanya pengembangan lanjut supaya ringkas berbasis AI atau robot. Sub yang keempat, mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan serta upaya perbaikannya terkait pengelolaan lingkungan kerja laboratorium K3 dan limbah. Dengan butir kegiatan menyusun SOP K3 dalam penggunaan kontras cahaya layar pada komputer. Pada dokumen ini adalah konsep SOP laboratorium komputer, yang dimana SOP K3 penggunaan layar komputer di tempat kerja sangat penting, yang dimana tujuannya untuk menjamin kesehatan dan keselamatan mahasiswa yang menggunakan komputer dalam jangka waktu lama dengan memastikan penerapan standar ergonomi yang tepat dan meminimalkan resiko cedera atau gangguan kesehatan. Di sini konsep untuk SOP K3 yang sudah saya buat, cuman belum masih di verifikator oleh Bapak Kepala Laboratorium. Semoga dengan saya buat seperti ini menjadi tambahan untuk melengkapi keselamatan kerja di tempat kerja, yaitu terutama di laboratorium komputer. Kekurangan pada perencanaan kali ini adalah masih berupa konsep baru dan belum disampaikan kepada kepala laboratorium komputer. Kelebihannya, dengan adanya SOP K3 tentang kesehatan pada penggunaan laboratorium lebih terjaga dikarenakan penggunaan SOP K3. Perbaikan dari masalah tersebut perlu adanya penyampaian, revisi, dan persetujuan demi terjaganya kesehatan kerja di dalam ruangan laboratorium komputer. Sekian, terima kasih dari saya, Muhammad Oka Legiono dari Politeknik Negeri Malang. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku. Saya pamit, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.